Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Firly di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai morfologi daun. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yuk saksikan aja video aku selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam video ini saya akan ajak kalian mengamati tentang morfologi daun. Tapi sebelumnya kalian bisa subscribe atau kasih like maupun komentar apabila ada pertanyaan ya. Nah, mengenai morfologi daun yang akan saya bahas di video saya kali ini diantaranya adalah bentuk daun dan bentuk tulang-tulang daun. Apa saja itu? Yuk saksikan aja video aku selanjutnya. Nah, kita mulai dengan mengamati bentuk daun dulu ya. Di sini saya sudah memegang satu helai daun dengan bentuk oval seperti ini. Ini adalah salah satu jenis daun yang memiliki bentuk oval. Pada bagian ujung atas dan ujung bawahnya meruncing. Ada pula daun yang memiliki bentuk oval lebih panjang. Misalnya seperti daun ini. Dia memiliki bentuk cukup panjang, tapi tetap punya bentuk asal yaitu oval. Ujung atasnya sangat runcing sekali. Lalu ada pula daun yang memiliki bentuk bulat. Nah, seperti ini adalah bentuk daun yang bulat, hampir bulat sempurna. Kemudian ada pula daun yang memiliki bentuk panjang seperti pita, seperti yang saya pegang ini. Dia memiliki bentuk panjang seperti pita. Lalu ada pula daun yang memiliki bentuk menjari, seperti ini. Jadi dalam satu tangkai memiliki lekuk-lekuk seperti jari. Ada pula yang bentuknya panjang seperti jarum. Ini misalnya pada tanaman pinus ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk tulang daun. Seperti ini. Daun yang saya pegang ini memiliki bentuk tulang daun seperti sirip ikan. Nah, daun seperti ini disebut memiliki bentuk tulang daun menyirip. Sangat banyak sekali daun dengan tulang daun menyirip yang ada di lingkungan sekitar kita. Biasanya daun dengan tulang daun menyirip ini termasuk golongan tumbuhan dikotil. Nah, di sini saya contohkan adalah daun tanaman jambu biji. Lalu daun tanaman melati. Ini juga bentuk tulang daunnya menyirip. Daun tanaman kersen atau keres, ini juga bentuknya menyirip. Daun tanaman kejibeling, hanya saja dia punya bentuk peti yang unik, yaitu bergerigi, sedangkan tulang daunnya adalah menyirip. Daun tanaman jeruk yang kurang terlihat jelas. Nah, mungkin dari bagian belakang bisa terlihat bentuknya menyirip. Daun tanaman sawo, ini juga bentuknya menyirip. Daun tanaman zodia, ini biasa digunakan sebagai obat alami untuk anti nyamuk. Dia juga punya bentuk sirip yang sangat jelas. Daun tanaman belimbing, bentuknya juga menyirip. Daun tanaman mangkoan, tulang daunnya juga terlihat menyirip.
ini yang tadi bentuk tepinya adalah bulat. Selanjutnya, daun yang saya pegang ini termasuk daun yang memiliki bentuk menjari. Nah, pada daun ini memiliki ibu tulang daun yang terbagi menjadi beberapa jalur, tapi dia terpusat pada satu titik di bagian pangkal dekat dengan tangkai daun. Kemudian setiap ibu tulang daun ini memiliki cabang-cabang dari tulang daun yang bentuknya menjari. Kemudian setiap ibu tulang daun ini terpisah helaiannya. Nah, bentuk tulang daun yang seperti ini disebut juga bentuk tulang daun menjari. Misalnya adalah daun tanaman pepaya seperti yang saya pegang ini. Kemudian daun tanaman singkong ini juga memiliki tulang daun menjari. Daun tanaman kapas di sini terlihat terbagi menjadi 3 jari. Juga masih ada beberapa jenis tanaman yang memiliki daun dengan tulang daun menjari seperti ini. Misalnya tanaman jarak, tanaman anggur, tanaman randu, tanaman ketela rambat, dan mungkin beberapa tanaman yang lain. Kemudian daun yang saya pegang ini memiliki bentuk tulang daun melengkung. Nah, pada jenis tulang daun seperti ini, ibu tulang daunnya hanya satu di tengah. Selanjutnya percabangan tulang daunnya dia keluar dari bagian pangkal ibu tulang daun mengikuti lajur ibu tulang daun ke arah atas. Jadi bentuk tulang daun yang seperti ini disebut sebagai bentuk tulang daun melengkung. Misalnya ini pada daun jenis enceng gondok yang saya pegang ini. Kemudian lainnya misalnya pada daun tanaman sirih. Ya, bisa kalian perhatikan bahwa tulang daunnya dia terpusat berawal dari bagian pangkal lalu melajur ke bagian atas melengkung. Ini misalnya daun yang hijau ini adalah sirih biasa, sedangkan yang ada pola-pola warna pink ini sirih merah. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis tulang daun melengkung seperti ini yang ada di sekitar kita ya. Misalnya pada daun tanaman gadung, daun tanaman vanili, daun tanaman kopi, dan lain sebagainya. Berikutnya di sini saya sudah memegang satu daun yang memiliki bentuk panjang seperti pita. Nah, daun seperti ini memiliki tulang daun panjang juga. Jadi tulang daunnya panjang dan sejajar mengikuti ibu tulang daun yang ada di tengah. Nah, biasanya bentuk daun yang memanjang seperti ini dengan tulang daun yang sejajar panjangnya mengikuti ibu tulang daun yang di tengah ini, itu termasuk golongan tanaman monokotil. Misalnya yang saya pegang ini adalah daun tanaman pandan. Kemudian selain itu ada daun tanaman bambu. Ini juga memiliki bentuk tulang daun yang panjang sejajar. Ini jenis bambu hias ya. Kemudian ada juga bambu yang seperti ini. Nah, ini tulang daunnya juga panjang sejajar. Kemudian jenis tanaman rumput-rumputan seperti ini juga memiliki bentuk tulang daun yang sejajar, panjang sejajar. Bisa rumput teki, rumput gajah, dan jenis-jenis rumput yang lain. Atau daun seperti ini, tulang daunnya juga
memiliki bentuk yang panjang sejajar. Ini jenis palem-paleman hias ya. Nah, bagaimana dengan tanaman yang memiliki daun tidak tunggal atau kita sebut sebagai daun majemuk? Sebetulnya sama saja, kita bisa mengamatinya dari perhelai daun itu. Misalnya ini tanaman yang saya pegang adalah jenis tanaman kelor yang memiliki daun yang majemuk. Kemudian cara mengamati bagaimana bentuk tulang daun dari daun majemuk jenis tanaman kelor ini adalah yaitu dengan melihat perhelai dari daun ini. Nah, kalau kita amati di sini dia memiliki tulang daun yang menyirip. Lalu ini adalah tanaman asam, juga memiliki daun majemuk. Kalau dilihat perhelai daunnya ini juga bentuk tulang daunnya adalah menyirip, kurang terlihat ya. Lalu di sini juga ada tanaman bambu. Nah, pada satu helai bambu ini memiliki beberapa helai anak daun. Kalau dilihat, diamati, perhelainya memiliki bentuk tulang daun yang panjang sejajar. Atau contoh-contoh daun majemuk yang tulangnya sejajar lainnya, misalnya pada tanaman pohon kelapa, tanaman palem-paleman yang lain, dia kebanyakan memiliki bentuk-bentuk daun yang majemuk dengan tulang daun sejajar. Nah, bagaimana setelah kalian saksikan video saya tadi? Pernahkah kalian memperhatikan tanaman-tanaman di sekitar kalian? Tidak ada salahnya loh memperhatikan mereka, sebab tanaman-tanaman itulah yang menyediakan oksigen bagi kehidupan kita semua. Nah, selain itu, dengan mengamati bentuk-bentuk daun dan bentuk tulang-tulang daun itu, kita bisa mengetahui apakah tanaman itu termasuk golongan tanaman dikotil ataukah monokotil. Nah, kalian bisa mencobanya dengan mengamati tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian, daun-daun yang ada di dalamnya. Nah, demikian video dari saya. Jangan lupa ya, beri subscribe, like, atau komentar apabila ada yang kalian tanyakan. Dadah!